Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yanti Kombong dengan NIM 1909200353. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS metodologi penelitian. Yang pertama, bagaimana cara menyusun metodologi penelitian? Cara menyusun metodologi penelitian itu yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Yang kedua yaitu sumber masalah. Adapun sumber yang diperoleh yaitu yang pertama bacaan, yang kedua seminar, yang ketiga pernyataan pemegang otoritas, yang keempat pengamatan sepintas, yang kelima pengalaman pribadi, dan yang keenam perasaan intuitif. Yang kedua memilih masalah atau pembatasan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah yaitu yang pertama, masalah tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti, tergantung pada ada atau tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada atau tidaknya teori yang relevan dengan itu. Yang kedua, manageability yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal, kemampuan teoritas. Selanjutnya yaitu penyusunan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Kemudian perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Hipotesis dirangkum atau diturunkan dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritas. Selanjutnya menguji hipotesis secara empirik. Menguji dengan alat statistik, inferensial, dan statistik deskriptif untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut teruji secara meyakinkan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik. Menguji dengan tanpa statistik untuk mencari pemaknaan atau penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu melakukan pembahasan, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Soal yang kedua yaitu apa saja yang harus dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian yang harus dijelaskan yaitu tinjauan umum objek penelitian. Dalam bagian ini dikemukakan gambaran menyeluruh tentang objek yang diteliti, termasuk potensi dan aspek-aspek yang dapat mengakses terhadap pemecahan masalah yang akan dikaji. Kemudian deskripsi variabel yang diteliti. Uraikan deskripsi objek atau gambaran setiap variabel yang diteliti dan sajikan data dalam bentuk tabel, matrik, diagram, atau bentuk lain, dan bunyikan data tersebut dalam bentuk naratif. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Ungkapan hasil uji hipotesis secara statistik, misalnya dengan mengemukakan hasil uji atau hasil uji lain. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Ungkapan hasil uji hipotesis secara statistik, misalnya dengan mengemukakan hasil uji atau hasil uji lainnya. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Dalam bagian ini berisi pembahasan hasil penelitian baik secara teoritas maupun empiris yang kemudian disintesiskan dengan hasil penelitian terdahulu untuk mencari konvergensi atau divergensinya. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan cara membuat kesimpulan dan saran yang benar. Caranya yaitu kesimpulan harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. Kedua, kesimpulan harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, hasil penelitian, dan pembahasan. Ketiga, kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau inti sari, tetapi merupakan kaitan logis dan konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Kemudian saran-saran itu merupakan resep dalam rangka pemecahan masalah. Oleh sebab itu, saran-saran menggambarkan kegunaan praktis dari implikasi hasil penelitian atau dimensi aksiologis ilmu.
Kemudian harus didasarkan pada kesimpulan. Kemudian harus memberi kesempatan pada peneliti lain yang akan mengungkapkan secara mendalam. Soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan variabel penelitian dan objek penelitian. Yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan objek penelitian adalah pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun demikian, pengertian objek penelitian seringkali terukur dengan objek penelitian. Hal ini tentu saja membingungkan terutama bagi peneliti pemula sebab definisi antara objek dan subjek riset memang berhubungan, namun khususnya dalam riset sosial keduanya tidak sama. Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Objek adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian. Begitu pengertian singkatnya. Kekeliruan penggunaan kedua istilah tersebut sangat mungkin terjadi karena salah satu dari keduanya memang tidak bisa eksis tanpa adanya yang lain. Subjek penelitian tidak bisa eksis tanpa adanya objek penelitian, begitu pula sebaliknya. Itulah tadi hasil jawaban UAS saya. Sekian dan terima kasih.